Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam Renungan Harian edisi hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 dalam masa biasa yang ke-30. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, kami sumber kebebasan. Engkau menghendaki ciptamu dibebaskan dan disempurnakan dalam diri Yesus Adam baru. Kami mohon perkenankanlah kami lahir kembali menjadi putra dan putri kebebasan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Selasa dalam masa biasa yang ke-30, diambil dari Injil Lukas pasal 13 ayat 18 sampai 20. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Ketika mengajar di salah satu rumah ibadat, Yesus bersabda, "Seumpama apakah hal kerjaan Allah, dan dengan apakah aku mengumpamakannya? Ia seumpama biji sawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya." Dan ia berkata lagi, "Dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamil seluruhnya." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, iman setiap orang yang dibaptis tidak serta-merta menjadi matang dan mantap saat dibaptis. Butuh waktu dan proses untuk bertumbuh. Iman dan sikap Kristiani yang mantap dapat dimulai dengan latihan-latihan yang kecil dan sederhana, tetapi berdampak besar dan dapat memberi kontribusi bagi pertumbuhan dan perkembangan hidup iman seseorang. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pertumbuhan iman seseorang dalam iman dapat dianalogikan dengan pertumbuhan biji sawi yang kecil dan sederhana, seperti yang digambarkan dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar tadi. Biji itu lebih kecil dari butiran pasir, tetapi setelah dihamburkan dan tumbuh akan menghasilkan pohon yang tinggi antara 2-3 meter dan menjadi pohon yang memiliki daya tarik bagi binatang unggas, khususnya burung-burung, untuk datang hinggap dan bersarang pada pohon sesawi itu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus menaburkan benih sabda Allah dalam hati manusia. Pertumbuhan benih sabda Allah dapat terjadi karena bimbingan Roh Kudus. Iman seseorang dapat berkembang dan bertumbuh subur berkat ketekunan dan keulitan untuk mendengarkan firman Allah, merenungkannya dan menghidupinya dalam sikap-sikap hidup yang kecil dan sederhana, di dalam keluarga, di sekolah, di tempat kerja,
dan di tengah masyarakat. Kerajaan Allah dan nilai-nilai kebenarannya ditaburkan dalam hati manusia. Bagaimana nilai-nilai itu bertumbuh, Allah tetap bekerja. Namun dari pihak manusia pun mesti ada keterbukaan hati untuk menanggapi tawaran keselamatan Allah itu, agar mekar dalam iman dan nyata dalam perbuatan sehari-hari. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, kita diajak agar dalam seluruh kehidupan kita terus berjuang untuk memupuk pertumbuhan iman kita, agar iman kita semakin bertumbuh dan berkembang dan pada akhirnya menghasilkan buah-buah yang berlimpah. Agar iman kita semakin bertumbuh dan berkembang, maka dibutuhkan ketekunan dan kesediaan untuk membuka hati, membiarkan diri untuk dibimbing dan diterangi oleh Roh Kudus. Dan akhirnya dengan penerangan Roh Kudus itu, kita akan mampu untuk menumbuh kembangkan iman kita dengan bimbingan Roh Kudus itu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga permenungan saya ini untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati di zaman sekarang. Semoga dengan pertumbuhan iman yang terus kita kembangkan dalam hidup, kita semakin tumbuh menjadi murid-murid Yesus yang semakin beriman dalam seluruh kehidupan kita. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.